Kalau pekerjaannya tersedia, orang tidak ter-PHK, tidak akan ada apa-apa. Tapi kalau PHK terus terjadi, kelas menengahnya makan tabungan yang udah habis, mau ngambil uang JHT nggak boleh. Ini kayak Korea Selatan tahun 97 nih, Mas. Jadi kalau Korea Selatan tahun 97 itu, kelas menengahnya itu mengalami gagal bayar reksadana, mengalami gagal bayar asuransi dana sosial, protes mereka. Makanya di mereka perlawanannya jadi perang kelas, Mas, antara kelas tengahnya dengan caibolnya. Karena dia menganggap duitnya dicuri sama caibol, sama oligarki. Zaman Pak Harto, ya, yang non-pri selalu mengatakan dia tidak punya hak untuk berpolitik, meskipun dia bisa kaya, ya kan bisa jadi oligarki sebesar apa. Tapi saya selalu bilang dia nggak punya hak politik. Jadi artinya apa? State dalam hal ini aktornya Soeharto masih cukup kuat, powerful mengendalikan dia. Ibaratnya kamu nggak bisa apa-apa kalau nggak ada saya. Sekarang kan beda, Mas. Sekarang dengan segala macam pemilihan pilkada langsung, ya kan, pemilu langsung segala macam, akhirnya semua orang datang rame-rame ke oligarki ini. Bahkan saya ingin menyoroti ya, Mas, terlepas ini akan pro kontra terhadap teman-teman gerakan anti korupsi. Yang Prabowo bilang koruptor kalau tobat balikin duitnya, itu nggak apa-apa. Tapi yang saya kritik, kenapa kok diam-diam? Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Selamat tahun baru. Semoga 2025 ini bisa menimbulkan dan kegairahan dan optimis di tahun yang katanya cukup berat. Beberapa kegelisahan publik di antaranya soal PPN 12% yang berbulan-bulan menimbulkan kegelisahan di masyarakat, kemudian sedikit diredam ketika kemudian Presiden Prabowo Subianto menerapkan PPN 12% hanya untuk barang-barang mewah. Tapi situasi ekonomi tetap berat dan saat ini Back to BDM akan hadir bersama dengan pengamat ekonomi, pengamat ekonomi Yanwar Rizky, seorang pengamat yang cukup kritis yang juga pernah berada dalam lingkaran di BUMN, pernah menjadi komisaris di Pupuk dan sekarang berada di luar, dan saya akan ajak berbincang soal bagaimana prospek ekonomi Indonesia ke depan. Bung Yanwar, gimana kabar? Baik, Mas Budiman. Berat badan masih berapa itu? Wah, berapa berat badan sesuai inflasi. Sesuai inflasi ya? Sesuai inflasi. Sesuai inflasi tapi sesuai rezeki juga. Mudah-mudahan amin, Mas. Jadi berat badan saya ini kayak ekonomi Indonesia, Mas. GDP-nya terus tumbuh, gitu ya. Tapi kalau dilihat, orang ngelihatnya, ini orang kayaknya berat banget ya gitu. Jadi artinya, tapi ya karena saya rutin olahraga, bareng Mas BDM juga, saya kalau dari indikator check up dan segala macam, oke, sama kalau orang ngomong Indonesia gitu. Kalau ngomong indikatornya kan oke aja. Jadi GDP to debt to GDP-nya selalu dibilang oleh Menteri Keuangan rendah gitu. Kemudian juga inflasinya juga rendah gitu. Tapi masyarakatnya pinjolnya juga tinggi. Kemudian orang tapi tetap hidup gitu. Nah, ya kayak badan saya gini. Jadi ibaratnya badannya GDP-nya terus tumbuh. Tapi ya tetap tak bisa dihindari kayak saya beranjak usia. Walaupun saya bugar. Tapi ya secara fungsional menurun, Mas, karena berat badan. Walaupun saya olahraga. Jadi misalnya yang Mas Budiman tahu juga, sekalinya cedera, saya untuk sembuhnya lama sekali. Nah gitu juga ekonomi Indonesia sebetulnya. Jadi kelihatannya, kalau dilihat tuh kok ini ekonomi kayaknya nggak baik-baik aja. Tapi kalau ngomong indikator baik, GDP-nya masuk G20, tapi kok orangnya nggak setara sama negara-negara 20. Jadi kayak saya, Mas, ini kayak saya misalnya kalau cycling saya bisa ngimbangin orang yang badannya lebih oke. Tapi saya tetap tidak selincah orang yang. Tapi ada, kalau ngomong kembali lagi pada anomali ekonomi Indonesia, memang ada anomali ya? Ada, Mas. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ekonomi Indonesia ini kan
Gini Mas, kita mungkin harus lihat dulu antara sebelum reformasi sama sesudah reformasi. Nah, ekonomi Indonesia ini kan sebetulnya sebelum reformasi itu tertata lewat pelita dan repelita. Gitu ya. Nah, dalam mengatasi krisis inflasi yang besar sampai 70% dan sebagainya, kan sebetulnya penataannya reforma agraria di zaman Orde Baru awal-awal dengan program transmigrasi. Ya kan, transmigrasi itu kan land reformnya kita. Jadi artinya bahwa dibuatlah, disiapkan tanah, memindahkan penduduk, kemudian disitulah bertani. Jadi kalau kita lihat bertani sawah itu bisa kita bilang dua Mas di dunia ini. Bertani secara budaya, ya yang itulah bertani seperti petani kita, petani Cina. Ada bertani sebagai sebuah industri yang orang bilang mekanisasi, yang kemudian sekarang berangkat ke food estate. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau bertani secara budaya untuk sawah, itu kan hanya di Jawa, Mas. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakangnya, dari zaman kita dijajah VOC sebetulnya. VOC itu memang membagi 3 klaster, Mas Budiman. Kalau kita lihat dari sejarahnya. Jawa ini memang disiapkan untuk sawah dengan irigasinya, dengan segala macamnya. Sumatera itu untuk kebun, makanya kalau kita bicara kebun sawit dan sebagainya. Sulawesi itu rempah-rempah. Makanya waktu Jepang pertama kali masuk, dia tuh melakukan lockdown juga, Mas, untuk mengurangi pengaruh Belanda kepada kita. Jadi kita tidak ada hubungan lagi dengan Belanda. Nah, dia melakukan yang namanya zonasi, transaksi antar 3 klaster ini. Itu dilakukan Jepang. Nah, ketika kita Orde Baru berkuasa, gitu ya, Soeharto berkuasa dengan konsep dari Wijoyonya yang orang bilang Wijoyonomics, dia sebetulnya memulihkan fungsi ini. Nah, tapi ada yang orang jadi kritik besarnya, Jawanya jadi multifungsi, termasuk ibu kota, termasuk pengembangan segala macam, sehingga Jawa yang padat. Nah, konsepnya dia menyiapkan lahan. Jadi kalau kita bicara cetak sawah, gitu ya Mas, cetak sawah itu sudah dimulai ketika Orde Baru berkuasa. Tapi konsepnya waktu itu transmigrasi. Jadi disiapkanlah di Irian, waktu itu Irian namanya, di Papua, di mana-mana, untuk daerah transmigrasi, tanahnya disiapkan, irigasinya disiapkan, petaninya dari Jawa dengan transmigrasi. Nah, itu juga yang akhirnya banyak dikatakan oleh ahli-ahli pangan, kita menjadi sangat ketergantungan beras, karena Orde Baru memang memaksakan penyeragaman pangan. Nah, itu yang terjadi. Nah, dari sisi itu, kemudian setelah stabil, kira-kira di tahun 80, mulailah masuk ke negara industri. Jadi step by step memang. Masuk ke negara industri. Nah, di situ juga kita mulai mengenal konsep sebetulnya yang disebut dengan oligarki hari ini, Mas. Jadi pemerintah tidak lagi bertumpu kepada government spending. Jadi kan kalau kita bicara ekonomi ini kan tumbuhnya dari konsumsi, dari investasi, dari tabungan, dari belanja pemerintah. Nah, pemerintah mulai menggerakkan sektor swasta di investasi. Nah, dalam hal program-program menuju negara industri yang dimulai di tahun 80, yang kemudian ada paket Oktober 88, Pakto, segala macam mempermudah orang bikin bank dan sebagainya, konsepnya pemerintah melakukan program negara industri dengan menggunakan swasta yang di-endorse oleh pemerintah. Gitu loh Mas. Inilah yang disebut dengan oligarki awalnya. Jadi beberapa pengusaha besar yang dilahirkan oleh Soeharto, gitu ya. Dan kemudian Soeharto juga membagi 2 klaster berikutnya antara pri dan non pri ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat kan itu dari kebijakan tahun 80 mudah ngebuat bank, paket-paket pembiayaan pembangunan dilakukan oleh kredit perbankan, tapi swasta yang ngambil. Nah, negara industri ini kita mulailah mengimpor barang modal untuk membuat pabrik.
Nah, sindikasi perbankan nasional itu memberikan semacam leveraging, jaminan untuk mengambil barang-barang industri, barang modal untuk pabrik di luar. Makanya kreditnya diambil dalam US dollar, dijamin oleh perbankan kita. Nah, karena tadi Mas, udah konsepnya itu endorsement oligarki tadi, kontrol yang lemah, gitu ya, menciptakanlah apa yang disebut dengan BMPK, batas minimum pemberian kredit, yang dilanggar juga demi pembangunan. Jadi akhirnya oligarki ini punya bank, dia juga yang punya pabrik, dia juga yang membuat sindikasi jaminan kredit di banknya, ngambillah pinjaman ke luar negeri untuk barang modalnya. Sisa dari itu, ya apa yang dikatakan oleh Sumitro, bapaknya Prabowo, dan juga oleh Prabowo, bocor. Korupsi. Jadi artinya ketika misalnya harus ada kata BLC, ketika ada izin untuk pinjaman falas. Nah, mulailah kita bicara dengan budaya korupsi di negara industri yang misalnya overhead-nya harusnya 20 karena ada korupsi, jadi ada cost overrun lah, Mas. Jadi 30 dan sebagainya. Nah, Orde Baru mengenal juga sistem devisa yang tidak bebas seperti ini. Jadi dipatok lah rupiah 1.000, 2.000 gitu. Jadi rezimnya bukan rezim devisa bebas. Nah, kemudian kita mulai berangkat menjadi negara industri, mulai juga masuk ke pasar keuangan. Nah, mulailah kita mengalami yang namanya demand terhadap US dollar besar. Bukan hanya terkait dengan ekspor impor, tapi juga terkait dengan ekspektasi. Ya macam-macam gitu, nyimpan dolar, korupsi disimpan di Swiss, gitu loh Mas. Nah, dalam posisi kayak gini, devisa kita tidak cukup. Karena hitungan devisa kan ngitungnya dari berapa kali impor gitu. Karena kan ada hal-hal lain di luar itu. Nah, mulailah kita dimainkan lah. Yang orang bilang, negara-negara Asia waktu itu, ya Mahathir bilang dimainkan oleh Soros dan sebagainya. Tapi saya ingat, Soros mengatakan bahwa saya hanya melihat peluang aja. Saya hanya melihat negara-negara di Asia itu punya masalah dalam politik karena otoriter. Korea Selatan dia bilang sebuah negara demokrasi, tapi yang penuh konflik antar elitnya. Sehingga dia bilang, saya melihat peluang, ada isu besar terkait dengan konflik politik. Ada juga persoalan overshoot gitu, posisi yang memang memungkinkan saya melakukan namanya short gitu Mas, posisi short yang akhirnya melemahkan rupiah maupun won di Korea Selatan. Jadi dia bilang yang saya lakukan ini semata-mata profit gitu, bukan saya menghancurkan Asia gitu. Jadi ya kurang lebih ya salah lu sendiri lah gitu. Dalam artian kenapa lu tidak menjaga capital control dengan benar, dengan disiplin gitu ya. Kenapa juga ada konflik politik. Nah, kita kenalah krisis itu. Nah, dalam krisis itu Mas, ini yang harus kita bedakan gitu ya. Bank Indonesia itu posisinya waktu itu dalam kabinet, Mas. Jadi anggota kabinet. Nah, jadi Bank Indonesia juga menjalankan yang namanya kredit program karena dalam kabinet. Jadi Bank Indonesia bisa menjalankan kayak KUR sekarang. Kalau dulu itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia di satu sisi itu juga menangani perbankan yang tadinya $1 2.000, hutangnya $100 menjadi 16.000, naik, kredit macet dan sebagainya. Nah, bantuan likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga perbankan ini dan juga hal-hal lain mengakibatkan cadangan modal Bank Indonesia tidak cukup. Itulah kemudian kita menjadi harus punya hutang IMF. Jadi sebetulnya hutang IMF itu hutangnya Bank Indonesia. Hutang neraca moneter. Nah, LOI IMF itu kemudian mengatur. Jadi ibaratnya bahwa fiskal Indonesia harus begini, harus jual BUMN, dan yang paling krusial di situ adalah kita masuk ke devisa bebas. Nah ini Mas, jadi dari penjelasan saya ini, disinilah terjadi perubahan yang cukup fundamental buat kita. Kita setelah LOI IMF sebetulnya desain kebijakannya menjadi sangat tergantung mazhab monetaris. Jadi di ekonomi ini kan ada mazhab Keynesian gitu, yang ibaratnya itu peran negara dalam
ke pasar maupun juga pembiayaan pembangunan. Ada monetaris. Jadi kalau monetaris, biarin pasar itu bekerja dengan sendirinya. Jadi negara itu lebih kepada makro lah. Nah, desain kita di LOIMF itu sangat monetaris, devisa bebas. Dan kalau kita lihat tugas yang menjadi stabilisator yang masyarakat gitu ya. Dulunya itu kita mengatasi daya beli masyarakat dua, Mas. Dari uang beredar di Bank Indonesia, dari barang beredar logistik di Bulog. Nah, IMF memandang Indonesia jatuh karena satu devisanya salah, konsep devisanya ke devisa yang terkontrol, dan Bulog. Makanya kalau Mas Budiman kan jurnalis juga udah lama gitu ya. Ingat kan awal-awal reformasi yang diributin Bulog. Termasuk menyeret Akbar Tanjung dan sebagainya, Bustanul Arifin ya, jadi korupsi Bulog gitu ya. Nah, resep IMF ini setiap yang namanya korupsi itu diliberalisasi. Nah, padahal liberalisasi pun melahirkan korupsi baru, itu yang terjadi di kita sekarang. Nah, kemudian kita juga itu dari sisi ekonomi, liberalisasi politik. Nah, kita Mas, kalau kita lihat, siapa yang kemudian mengendalikan daya beli dan inflasi? Kalau kita lihat dalam semua undang-undang pasca LOIMF, cuma satu, Bank Indonesia. Jadi inflasi kita hanya bertumpu kepada moneter. Kemudian, kalau kita lihat lagi, untuk mengendalikan inflasi itu, bagaimana Bank Indonesia bekerja? Single mandat, Mas, menjaga nilai tukar. Jadi kalau kita lihat pola pikirnya di situ, IMF sebetulnya sudah membiarkan kita menjadi negara net importer. Dengan kata lain, sepanjang Anda bisa mengendalikan nilai tukar, maka harga barang tidak akan naik. Jadi konsep Undang-Undang BI kalau kita lihat dengan single mandat mengendalikan nilai tukar untuk inflasi, impor memang tidak haram. Nah, beranjak dari situ Mas, karena juga ada proses PPPN segala macam, kita ada masalah dalam land reform kita, terutama di Jawa. Jadi kemudian muncullah landlord baru, orang kaya baru akibat krisis, tahu-tahu jadi orang kaya baru. Sementara petani-petani menjual tanah-tanahnya, terutama di Jawa ini, menjual tanahnya, akhirnya realokasi fungsinya berubah menjadi properti dan sebagainya, atau tanah itu misalnya Mas Budiman di kampungnya beli tanah, tapi kemudian tetap jadi sawah, yang tadinya petani punya tanah itu menjadi sewa ke Mas Budiman. Nah, konstruksi ini mengakibatkan overhead on farm kita yang tadinya udah bagus sebelum 80 itu menjadi meningkat, diakibatkan oleh biaya sewa lahan yang meningkat, diakibatkan juga oleh buruh tani yang naik. Jadi gini Mas, lahan yang tadinya segini dipakai oleh satu orang, yang segini ini kemudian yang sini udah jadi properti. Yang setengah ini kan, orang yang tadinya punya tanah di sini, akhirnya jadi buruh tani ke sebelah. Gitu loh Mas. Ini mengakibatkan buruh taninya naik, sewa lahannya naik, overhead kita tuh naik di situ. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi itu, ekonomi Indonesia terjadi perubahan postur yang sangat mendasar. Di Orde Baru, pasca Orde Baru. Dan kita memang pada akhirnya pegang negara industri enggak. Negara pertanian yang sudah dibentuk pun, jadi ibaratnya gini Mas, saya mengharapkan megang elang, merpati di tangan saya juga udah lepas. Itu yang terjadi sebetulnya. Di era reformasi seperti apa? Ya itu Mas yang terjadi di reformasi. Jadi kita membiarkan liberalisasi yang kencar, terutama kemudian politik kita berbiaya mahal dan sebagainya. Itu yang mengakibatkan postur kultur kita berubah. Jadi kita pada dasarnya menurut saya reformasi kita sebenarnya nggak ada pemimpin, Mas. Nggak ada pemimpin. Jadi semata-mata karena ada momentum. Kemudian juga orang pada akhirnya tidak ada bedanya juga dengan Soeharto. Gitu ya, dalam artian pengen kayak Soeharto gitu ya Mas ya. Kemudian uang beredar juga, kita tidak punya ketegasan hukum Mas, terutama soal BLBI gitu ya. Jadi artinya
ada PKPS, jadi PKPS itu pernyataan lunas di BPPN. Kalau kita lihat recovery rate BPPN secara total 27%. Jadi kalau Mas BDM punya hutang ke negara ini 100, Mas BDM kembalikan 27, Mas BDM sudah dianggap lunas. Nah, kemudian orang-orang ini kan sekarang kembali lagi, Mas. Orang-orang oligarkinya tetap oligarki yang sama. Oke. Ketika oligarki terjadi di Orde Baru itu, relasi antara oligark dengan state masih dikontrol oleh state atau seperti apa? Masih, Mas, oleh Soeharto. Pada era Soeharto. Oleh Soeharto. Oke. Kalau dalam sekarang kan oligark masih ada. Ya, oligark masih. Apakah sekarang oligark itu makin kuat dan mengontrol state atau state masih bisa mengontrol oligark? Menurut saya dibandingkan Soeharto, dari sudut pandang relasinya sekarang lebih buruk. Lebih buruk artinya? Karena gini, Mas. Kalau Soeharto dulu kan dia pegang nih, ya yang orang bilang sarang 9 naga. Ya. Kemudian dia juga menciptakan ruang konflik dengan adanya membentuk kelompok pribumi kan, dengan HIPMI-nya lah, dengan Kadinnya lah, bahkan dia juga bentuk ICMI dan sebagainya. Jadi dia melakukan kontestasi kepentingan, gitu. Termasuk juga orang-orang yang jadi tangan kanannya, yang satu tangan kanan ke PRI, yang satu tangan kanan ke non PRI ini dia biarkan konflik. Terus Soeharto juga menjaga kalau orang bisnis nggak ke politik. Oke. Ya kan, Mas? Ya. Tapi satu kelemahan dia membiarkan anak-anaknya. Ya kan, membiarkan anak-anaknya. Akhirnya kan anaknya yang menjadi jembatan dari politik bisnis ini untuk ke politik. Jadi coba Mas BDM bayangin. Zaman Pak Harto, ya, yang non-PRI selalu mengatakan dia tidak punya hak untuk berpolitik. Ya. Meskipun dia bisa kaya. Ya. Ya kan, bisa jadi oligarki sebesar apa. Tapi saya selalu bilang, dia nggak punya hak politik. Jadi artinya apa? State dalam hal ini, aktornya, Soeharto, masih cukup kuat, powerful mengendalikan dia. Oke. Ibaratnya, kamu nggak bisa apa-apa kalau nggak ada saya. Sekarang kan beda, Mas. Sekarang dengan segala macam pemilihan pilkada langsung, ya kan, pemilu langsung, segala macam. Akhirnya semua orang datang rame-rame ke oligarki ini. Ya kan? Dan gini loh, Mas. Ini kan punya banyak dosa masa lalu ya. Bayangin oleh Mas BDM gitu. Kita misalnya bilang gitu. Kamu kalau nggak, saya kejar nih. Ini deh, undang-undang perampasan aset deh di DPR. Menurut saya, semua ini drama, Mas. Kalau serius gitu, yang bisa kena pertama nih oligarki-oligarki. Karena kita itu sekarang kalau bicara, apa beban terbesar terkait dengan hutang di APBN kita? Bayar bunga obligasi rekap, Mas. Misalnya BCA yang diributin oleh Kikiangi dulu. Wah, gimana? Harganya laku segini, bayar obligasi rekapnya aja bunganya segini. Sampai sekarang kan kayak BCA obligasi rekapnya masih besar dapat bunga. Nah, kalau kita bicara tentang pengejaran aset, yang pernah dilakukan juga oleh tim yang dipimpin oleh Pak Mahfud ketika kemarin Menko Polhukam, yang BLBI, kemudian beberapa yang dikejar. Tapi kan sebetulnya yang dikejar itu yang menggantung di BPPN, Mas. Bukan orang yang diberikan PKPS. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya pemerintah mengatakan undang-undang perampasan aset, oh ini dulu 27%, tapi di PKPS itu ada satu pasal, kalau negara bisa membuktikan ternyata ada aset yang belum kamu laporkan, kita bisa rampas loh di kemudian hari. Undang-undang perampasan aset, siapa yang paling terancam? Oligarki, BLBI menurut saya. Kalau itu diterapkan. Asal pemerintahnya juga memang govern ya, Mas. Nah, kalau ini dilakukan, pemerintah bisa buktikan. Misalnya, ada yang sekarang orang bilang, jadi sultan, sahamnya naik dan sebagainya. Kan kalau negara ngomong, oh berarti kamu masih punya duit dong dulu. Buktinya sekarang kamu bisa masukin uang lagi untuk beli saham lama. Nah, kalau ini dilakukan, gitu kan akan terancam, Mas. Nah, yang saya lihat, Mas, di era reformasi ini dijadiin ATM. Jadi oligarki ini datengin gitu. Kamu biayain politik deh. Nah, berganti-ganti, Mas. Nah, apa yang terjadi hari ini, akhirnya menurut saya oligarki menemukan kejenuhannya, Mas. Karena ditagih terus. Nah, satu, Mas, kita tidak punya rule of thumb lagi. Kalau zaman dulu oligarki itu tidak boleh berpolitik, di zaman sekarang bebas. Makanya Mas BDM lihat, sebelum zaman Jokowi, terutama akhir-akhir zaman SBY, oligarki atau konglomerat ini kan mulai berpartai. Ya kan, ada yang pecahan Golkar buat partai X,
ada yang pecah lagi dari Nasdem ini, misalnya Haritanu, kemudian buat partai sendiri gitu. Kemudian Bakri misalnya di Golkar, Yusuf Kala juga di Golkar. Nah, mereka ibaratnya membuat partai ini kayak pasar saham gitu. Kayak pasar saham. Nah, dia beli aja. Partai politik ini kan tidak terjadi Mas di zaman Soeharto. Karena dia memisahkan betul politik bukan area kamu. Kamu boleh kaya tapi nggak boleh pegang politik. Ini nggak terjadi. Nah, konsolidasi yang sudah terjadi sejak, kalau hitungan saya sejak 2006 ya Mas ya. Puncaknya sekarang. Oligarki semakin menguasai partai politik. Semakin menguasai partai politik. Entah itu dimiliki langsung oleh dia, entah juga lewat orang lain, tapi dia yang mengendalikan. Dan posisi oligark ini akan lebih kuat daripada pemerintahan formal. Betul, itu yang terjadi sekarang. Gitu. Jadi yang terjadi sekarang itu dengan bisa menciptakan undang-undang cipta kerja berapa hari, bisa menciptakan di MK bisa berapa hari, gitu. Karena menurut saya memang sudah tidak ada kontrol lagi. Jadi kalau di bursa saham itu orang kenal Chinese firewall namanya Mas Budiman. Chinese firewall itu antara orang yang pegang custodian itu tempat nyimpen rekening, dengan orang yang mengeluarkan itu harus beda. Dan itu harus ada Chinese firewall. Nah, kita ini sekarang udah nggak ada Chinese firewall antara orang yang mengendalikan bisnis dengan orang yang mengendalikan politik. Satu. Dan sama. Dan coba Mas Budiman lihat, sekarang itu kan ada kecenderungan orang kenapa sih rebutan HIPMI gitu ya, rebutan Kadin. Karena ternyata mereka itulah yang mengendalikan politik pada akhirnya. Nah, jadi ke pertanyaan Mas Budiman tadi, sekarang ini menurut saya era yang lebih parah, ya kan? Lebih parah dalam artian karena pada akhirnya yang melakukan konsolidasi itu si oligarkinya. Melakukan hostile takeover terhadap instrumen politik. Nah, tapi orang selalu bilang gini Mas, Adam Smith misalnya. Adam Smith selalu bilang, jangan takut sama pasar. Karena pasar itu punya daya kompetisinya. Kalau oligarki A, misalnya di Amerika Serikat, antara Soros dengan Buffett, di samping mereka bersaing secara ekonomi, ideologi politiknya pun berbeda, Mas. Gitu. Jadi yang satu sangat Republikan, yang satu sangat Demokrat. Nah, jadi kalau saya pernah dengar Soros bilang, saya nggak ada masalah di negara demokrasi manapun, politik pasti dibiayai oleh bisnis gitu. Tapi kan politik itu ada ideologi. Nah, di kita nggak ada ideologi, Mas. Di kita tuh pokoknya intinya menang gitu. Bahkan untuk menang kita juga kayak soal MK itu hal yang lumrah gitu ya. Kemudian masyarakatnya juga yang penting saya menang pemilu, saya dapat legalitas. Nah, kalau di Amerika kan kita lihat Mas, misalnya Elon Musk gitu. Kalau Trump kalah, ya dia juga nggak cepet-cepet ke Kamala Harris, Mas. Dia akan hidup bersama Trump. Beda di kita, Mas. Di kita ini kan kalau jagoan saya kalah, saya juga ke sebelah lagi gitu. Pindah. Jadi akhirnya oligarki ini sekarang akhirnya mulai menemukan persatuan oligarki gitu lah Mas Budiman. Tidak bersaing lagi. Jadi akhirnya permainannya itu kalau kita pakai game teorinya John Nash gitu ya, sudah permainan berbagi Mas. Jadi tadinya saya sama Mas Budiman bersaing, misalnya Bos Budiman pakai Golkar gitu ya, saya katakan aja pakai PDIP gitu. Secara bisnis saya bersaing, secara politik bersaing. Saling sikut-sikutan. Akhirnya saya ngobrol sama Mas Budiman, kayaknya kalau gini terus kita cuma capek dua-duanya. Udahlah, kita kontes, kita berbagi aja. Yang penting kita atur sama-sama deh. Nah, yang terjadi hari ini itu, Mas. Jadi bukan titik optimum bagi seorang oligarki untuk mencapaikan profit tertingginya. Kan kalau winners take it all, dia juga ambil semua. Nah, di antara mereka mulai berbagi, Mas. Makanya kita sudah tidak lagi melihat konflik dunia usaha. Terutama dalam era Jokowi 5 tahun terakhir. Jadi orang selalu bilang, hebatnya Jokowi kan gitu. Dia bisa menciptakan tuh semua tuh sinkron lah. Menurut saya, bisa jadi Jokowinya yang hebat. Bisa jadi memang keinginan bersama dari oligarki, Mas. Karena buat oligarki daripada
Begitu misalnya ketika dulu biayain Megawati, begitu SBY, si ini dikriminalisasi. Begitu itu akhirnya menang lagi PDIP, yang ini dikriminalisasi. Nah akhirnya di antara mereka timbul kesepakatan, udahlah. Pokoknya kita bisnis saling bagi-bagi deh. Ya kan? Nah kita kendali ini. Itu yang terjadi. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Budiman tadi, menurut saya sekarang oligarki yang mengendalikan state. Oligarki yang mengendalikan state. Tapi persoalannya bukan by design ideologi, Mas. Bukan by design ideologi. Jadi kayak kecelakaan sejarah aja gitu. Jadi kayak sesuatu yang... Jadi saya mungkin ingin mengutip apa yang dikatakan almarhum Buya ya. Buya Syafi'i Ma'arif dalam tulisan di Kompas. Kita zaman SBY. Ibarat kampung tanpa pemimpin. Nah sebetulnya menurut saya, kampung tanpa pemimpin ini terus, Mas. Cuman kan orang dulu berharap, Mas, ke figur Jokowi yang seperti itu. Dia menganggap itu pemimpin. Jadi sebetulnya kita ini tidak punya kepemimpinan politik. Jadi kalau Soekarno, dia punya, Mas, ideologi dia. Terlepas kita suka tidak suka ya, Mas. Kalau saya kan, kita belum terlalu merasakan juga. Soeharto, dia juga punya ideologi. Terlepas kita tidak suka dan suka tidak suka. Era reformasi ini sebetulnya tidak ada pemimpin ideologi, Mas. Jadi pemimpin ideologi itu yang menjelaskan bangsa ini way-nya tuh ke sini loh. Ideologinya ini loh. Pilihan kita ini loh. Jadi kalaupun kita memilih oligarki politik itu memang berdasarkan pilihan struktur politik. Ini enggak gitu. Ini semata-mata karena urusan itu, Mas. Dan parahnya menurut saya memang problem terbesarnya di aparat penegak hukum. Jadi saya ingat gini, Mas. Jadi saya pernah tanya, karena dulu saya kan waktu krisis kan di bursa ya, jadi saya ngatasin juga krisis, beriksa dan sebagainya. Jadi ada satu kursus yang saya ikutin dan kemudian saya tanya lah gitu ya ke orang SEC di Amerika Serikat gitu. Sebetulnya kalau kita ngatur pasar ini, kalau kita kendalikan terlalu ketat, pasar ini juga menjadi tidak liquid gitu. Nah jawabannya menarik, Mas. Jawaban menurut dia, biarin pasar itu bekerja. Tapi kalau ada apa-apa, ditemukan, tidak ada ampun untuk dihukum. Dan itu yang dilakukan di Amerika, Mas. Coba lihat, Madoff gitu. Begitu, ini langsung dia hukum. Di kita, Mas, kalau ketahuan, 86 juga sama PH-nya. Rusak, Mas. Jadi kalau menurut saya, kalau kita konsisten terhadap sistem pasar, ya, siapapun yang ketahuan, dihukum, Mas. Misalnya Timah kemarin, udah ketahuan dihukum. Nggak ada istilah. Jadi 6,5 tahun. Nah, jadi kita ini sistem pasar enggak. Kalau sistem pasar, Mas, dia membiarkan juga pasar itu bekerja dengan segala macam sistemnya. Tapi kalau ketahuan, nggak ada ampun. Itu sistem pasar. Nah, jadi menurut saya, ini pandangan saya, Mas ya. Jadi kita itu memang tidak ada ideologi sebetulnya. Nggak ada ideologinya, jadi disebut ideologi liberal pasar juga enggak. Karena kita penegakan hukumnya juga enggak, gitu loh, Mas. Oke, jadi kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada ideologi, sehingga yang terjadi sekarang ini semacam shadow state ya, negara bayangan yang dikendalikan oleh oligarki, tapi melalui pemimpin-pemimpin formal. Betul. Dan memang yang dimanfaatkan tuh kan gini, Mas, masyarakat kita gitu, yang sebagian besar itu. Jadi coba Mas Budiman lihat sekarang, yang Jokowi dinorbatkan OCRP itu ya sebagai ini. Apa yang kita lihat di permukaan? Perang persepsi. Dan muncul lagi seperti kita dulu ingat era-era Soeharto pertama kali digoyang. Orang bilang, jangan mau kita diadu domba sama asing. Yang ngomong nih politisi-politisi yang dulu juga menentang sistem Orde Baru. Dia bilang, jangan kita mau diadu domba sama asing. Saya kembali kepada pernyataan Soros. Memang saya yang menghancurkan Anda. Kan Anda sendiri yang punya ulah. Jadi ibarat kata, Mas, kalau asing tidak punya isu, ya kita bicara terbuka aja deh. Tentang merubah aturan MK. Itu isu nggak? Menurut saya isu. Dari sisi koridor konstitusi, dari sisi koridor tata kelola governance. Tapi kenapa itu menjadi pemenang? Ya satu, diatur di MK. Kedua, dia bisa menang pemilu. Menang pemilunya karena apa? Karena bansos. Karena dia bisa beli lewat suara itu segala macam. Sama dengan saya berpikir,
Yang ngerusak ekonomi kita itu IMF. Kenapa ada IMF? Karena kita membiarkan, untuk pro Soeharto, membiarkan Soeharto diobok-obok. Tapi persoalannya kalau menurut saya, kalau Soeharto juga tidak menimbulkan bom waktu ekonomi yang keropos, bom waktu juga kemudian ada konflik elit, anak-anak yang ikut berbisnis, tidak ada isu yang bisa masuk. Ya. Nah kita, Mas, dari titik itu patut khawatir saat ini. Seolah-olah tenang, nggak ada apa-apa. Tapi negara ini penuh dengan isu tata kelola gitu. Ekonominya juga nggak kuat-kuat banget. Ya kalau kita mau ngomong kuat, lebih kuat era Soeharto lah, Mas. Ya kan, investasinya masih bagus, savingnya masih bagus. Kalau kita kan sekarang lebih segala macam. Isunya banyak, ekonominya ekonomi yang boleh dibilang bubble. Ya kan problem nih. Nah, jadi kalau saya lihat tuh, ini yang menjadi tantangan terbesar kita ke depan. Dan saya melihat gini, Mas Budiman ya. Kalau Soeharto pada waktu itu masih punya ruang fiskal untuk dia tidak meliberalisasi BBM. Dia juga tidak, dulu kan dua, Mas, ciri khas Soeharto itu. Kalau sekarang kan bansos dan sebagainya. Soeharto kan dulu menjamin sembako, Mas, 9 harga bahan pokok lewat Bulog dan BBM. Dua bangunan ini runtuh. Kenapa? Karena APBN-nya udah nggak kuat. Jadi Soeharto itu kan menopang kekuasaan trickle down efek ke bawah. Jadi oligarki di atas dia bagi, bawahnya dia bagi melalui belanja negara. Lewat subsidi BBM, lewat sembako. Dua ini dia udah nggak bisa lagi, Mas. Karena persoalan uang APBN-nya udah nggak ada, fiskalnya nggak ada. Dia harus meliberalisasi BBM. Dia juga punya problem di sembako. Yang di bawah mulai gelisah. Yang di tengah kejepit. Karena kena PHK, karena yang di atasnya kena BMPK dan sebagainya, krisis segala macam. Ini pemantiknya pada akhirnya yang di bawah ngejarah yang di tengah kehilangan pekerjaan, yang di atasnya kabur keluar. Itu kan yang terjadi. Jadi kalau kita lihat, tapi kalau kita tanya ke yang di bawah ini, sampai sekarang kalau kita ke desa-desa masih ngomong Soeharto is the best loh, Mas. Ya kan? Tapi maksud saya, tidak ada juga relasi politik yang ajak loh. Sepanjang mereka tidak mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan, mereka demonstratif juga. Nah, jadi saya ingin mengatakan, hati-hati nih. Ya kan? Situasi sekarang. Kalau misalnya belanja fiskal kita harus bayar hutang yang besar, ya kan? Ruang fiskalnya menyempit. Kemudian sekarang gue udah mulai membahas tentang, ya kata Bahlil, model subsidinya di blending dan sebagainya, macam-macam itu. Tidak bisa lagi mendeliver yang dinamakan bansos dan sebagainya. Hati-hati kita bisa mengalami apa yang terjadi di 97-98. Yang di bawahnya tidak punya loyalitas. Yang di tengah, Mas, sekarang ini, kita lihat data LPS. Data tabungan di bawah 100 juta, nilainya turun. Berarti tabungan dimakan untuk konsumsi. Gitu kan, Mas. Kedua, ada 10 dana pensiun mengalami insolvensi, ditutup. Pemerintah sampai mengeluarkan Omnibus Law sektor keuangan yang kita pernah bahas di satu meja waktu itu, Mas. Yang akhirnya soal JHT tidak bisa diambil ini lewat Omnibus sektor keuangan. Jadi tidak bisa diambil, gitu kan, sebelum usia 58 dan juga kalau kena PHK 10 tahun. Ini menurut saya, kalau pekerjaannya tersedia, orang tidak ter-PHK, tidak akan ada apa-apa. Tapi kalau PHK terus terjadi, kelas menengahnya makan tabungan yang udah habis, mau ngambil uang JHT nggak boleh. Ini kayak Korea Selatan tahun 97 nih, Mas. Jadi kalau Korea Selatan tahun 97 itu, kelas menengahnya itu mengalami gagal bayar reksadana, mengalami gagal bayar asuransi dana sosial, protes mereka. Makanya di mereka perlawanannya jadi perang kelas, Mas, antara kelas tengahnya dengan caibolnya. Karena dia menganggap duitnya dicuri sama caibol, sama oligarki. Kita ini tanda-tanda ke arah kayak model Korea Selatan tahun 97. Ada tandanya. Ada. Dan Mas Budiman, ini kita ngelihat history repeat on itself kalau kata orang politik. Kalau kata orang di bursa, Mas, stock repeat on itself. Makanya ada orang-orang yang technical, yang ngelihat pola. Kalau dulu pernah di sini,
nanti pasti akan ke sini lagi. Nah, kalau kita lihat stock repeat on itself, history repeat on itself, kita lihat Korea Selatan, Mas. Korea Selatan, Mas, 96. Kim Yung Sam itu nangkap Roh Tae-woo pakai isu korupsi. Oke. Kemudian Chun Dok-wan. Kemudian mereka ngelawan, Mas. Ngelawan lewat CNN, ngebongkar korupsi anaknya Kim Yung Sam. Akhirnya saling gigit. Jadi ibarat pepatah. Itu, Mas. Jadi saling gigit. Kalau kita lihat, Mas, fenomena sekarang mulai nih gigit nih ke arah Hasto misalnya. Kita tahu lah. Dan membiarkan konflik yang berlarut-larut antara Jokowi sama Mega dan PDIP dan sebagainya gitu. Dan kelihatannya Prabowo, ya saya bukan orang politik ya, tapi saya lihat Prabowo memberikan ruang itu terus berkembang. Ya kan, Mas? Nah, mulailah sekarang muncul orang ngeributin Koni Bakri bawa segala macam. Saya kok ngelihat kayak Korea tahun 96 ya. Elitnya mulai berantem, mulai saling gigit, kelas menengahnya udah mulai makan tabungan, dana jaminan sosialnya juga di hold by aturan, sementara PHK kan terjadi. Ngeri, Mas. Ngeri loh. Jadi ya saya sih rasa gitu ya, saya selalu mengatakan juga, Mas, menurut saya Prabowo orang yang sangat tahu soal intelijen lah. Bahkan Prabowo mengalami masa-masa ini. Bahkan dibandingkan kita, Prabowo ngomongin kayak gini sama bapaknya udah dari kecil, Mas. Ya kan, ngelihat krisis Eropa lah, krisis industri segala macam. Dia orang yang sangat tahu. Tapi dalam perjalanan dari Oktober sampai sekarang, saya kok ngelihat tidak ada leadership dia, Mas. Untuk, kan gini, Mas, kalau kata Einstein, kalau dua titik berkonflik, ke titik ketiga, ini kan antara Mega, Jokowi, dan PDIP berkonflik. Ini kok menurut saya malah dibiarkan ya? Dibiarkan. Dan bahkan kelihatannya Prabowo menikmati. Dan kecenderungannya memang kelihatannya dia sangat sama Jokowi gitu. Coba, Mas, sejak reformasi dari Megawati ke SBY. SBY begitu memerintah pertama kali, dia mencoba membumi hanguskan Megawati secara persepsi publik. Jokowi, SBY juga sama. Baru kali ini loh, Mas. Presidennya berganti dan presiden yang berkuasa terus memberikan panggung kepada presiden sebelumnya. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu antara Jokowi sama Prabowo apa yang terjadi. Tadinya saya berpikir Prabowo ya seperti layaknya politisi, Mas. Yang penting elektoral, dia merasa bahwa untuk elektoral harus menang lewat bansos atau segala macam, sehingga dia perlu salaman sama Jokowi gitu ya. Jadi artinya tadinya saya berpikir setelah menang ya dia akan menjadikan diri dia. Tapi kok ternyata dalam perjalanan enggak gitu. Ya kan, ternyata tidak sesuai dugaan saya. Tadinya dugaan saya ya politisi lah, ya kan, pragmatis untuk elektoral, dia jalan, setelah itu dia akan jalan. Sejauh ini enggak. Jadi kalau menurut saya, satu sisi dalam pidatonya ketika di PAN itu loh, Mas, dia kan bilang, kita mau buka-bukaan. Buat apa buka-bukaan antar presiden, kata dia kan gitu, Mas. Saya memandang gini, oh Prabowo ini belajar dari Kim Yung Sam. Kalau dia ngehajar presiden-presiden sebelumnya, konflik elit terjadi, asing bisa masuk lewat isu itu. Tapi menurut saya, dia juga tidak mencoba merangkul PDIP. Mungkin ingin merangkul ya, tapi mungkin ya nggak tahu lah antara sama Jokowi dan segala macam. Ya kalau menurut saya, kalau misalnya ke PDIP ini juga ada masalah, karena ada Jokowi segala macam, ya kita kan harusnya tidak membiarkan ini berkembang. Ini menurut pandangan saya, Mas. Nah, jadi saya di titik ini, wah, kok kayaknya kita nih kayak Korea Selatan ya. Negara demokrasi yang sebetulnya elitnya itu kelihatan tidak ada apa-apa. Tapi bertikai. Tapi saya bicara dengan beberapa teman-teman social movement ya, Mas Budiman ya. Mungkin kalau kita ingin masuk ke negara maju, kita memang mungkin kayaknya mesti masuk ke patahan sejarah. Seperti Korea Selatan. Karena Korea Selatan setelah 97 kelas menengahnya luar biasa, Mas. Karena dengan shareholder movement-nya ya, jadi gerakan kelas menengahnya melawan, dia benar-benar cebol dilawan gitu. Jadi reformasi undang-undang sebagainya. Inilah Korea Selatan hari ini yang kita lihat ya. Jadi kelas menengahnya tumbuh ya, industrialisnya tumbuh. Kadang saya pikir gitu, oh mungkin Indonesia membutuhkan itu. Tapi kadang saya juga berpikir, wah tapi kalau krisis itu berat loh biayanya. Jadi saya kadang-kadang berharap orang seperti Prabowo gitu, itu bisa melakukan apa yang dilakukan misalnya oleh Franklin Roosevelt gitu loh, Mas.
ketika Amerika krisis besar, ketika dia jadi presiden, dia bilang yang dibutuhkan cuma concerned citizens think out of the box. Concerned citizen itu kan elit, Mas. Bukan rakyat kecil yang butuh bansos, itu elit ya. Yang think out of the box, di luar kenyamanannya. Yeah. Nah, jadi kalau menurut saya tetap berharap Prabowo bisa memimpin concerned citizens ini. Think out of the box dalam artian oligarki yang katakanlah sekarang sudah terkonsolidasi dengan baik, dengan kepemimpinan dia, oke. Semua butuh stabilitas kan. Kalau nggak stabil, kamu juga repot. Yang di bawah butuh segala macam. Nah, mulai nih. Tapi kita jangan mikirin diri kita deh. Jangan mikirin hanya konsesi. Jangan mikirin hanya ini. Coba kita mikir deh. Negara ini perlu baik. Bahkan saya ingin menyoroti ya, Mas. Terlepas ini akan pro kontra terhadap teman-teman gerakan anti korupsi. Yang Prabowo bilang, koruptor, kalau tobat, balikin duitnya, itu nggak apa-apa. Tapi yang saya kritik, kenapa kok diam-diam? Iya, kok diam-diam. Kalau Prabowo menganggap ini masalah kita hari ini, kenapa dia tidak meniru Nelson Mandela, Mas? Yeah. Nelson Mandela ya soal apartheid ya. Jadi memang terjadi pertemuan yang terbuka, saling mengampuni, tapi kemudian ada resolusinya kan. Kalau kita menganggap bahwa misalnya uang BLBI tadi oligarki segala macam duduk satu meja, ini uang balikin ya dari masa lalu, termasuk yang koruptor segala macam. Mekanismenya kayak gini. Ya ibaratnya kayak tax amnesty lah, Mas. Balik deh. Nah, orang bilang, wah tapi kan saya ada hutang juga, ada segala macam. Oke, katakan aja beliin deh ke instrumen moneter yang dikeluarkan negara. Uangnya masuk ke sini, suku bunganya segini, ini untuk membiayai pembangunan. Udah ya, berarti yang masa lalu kita kembalikan, kita selesaikan. Ini kan terbuka, Mas. Ke depan kita mulai bicara tentang yang main-main dari situ, kita gantung gitu. Ini kan nggak jelas gitu. Konsepnya apa? Saya cenderung misalnya, kalau itu dilakukan, top, Mas. Kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Cina pasca Tiananmen. Dia melakukan konsolidasi elit begitu. Zhu Rongji itu potong satu generasi kan, Mas, di backup begitu kuatnya oleh Politbiro. Siapa yang ngelawan Rongji, ngelawan saya. Kan ibaratnya kan gitu, Mas. Dia melakukan reform di Cina, korupsi dia babat gitu ya. Kan kalau ini yang terjadi menurut saya, kita mendahului kurva. Saya ingat betul, Mas. Cina itu mengatakan di Politbironya tahun 989, kalau saya nggak salah 89, lupa saya, antara 90 gitu. Dia bilang bahwa Asia ini akan krisis di depan. Sebelum kita krisis, kita mendahului kurva. Nah, kalau sekarang kita mendahului krisis, menurut saya, kita out of the box tadi, konsolidasi elit. Yuk, kita balikin deh. Sebelum kita nanti diserang rame-rame, kita balikin. Bagaimana menumbuhkan pekerjaan. Nah, kalau itu yang dilakukan, menurut saya, kita akan baik-baik aja. Tapi kalau yang dilakukan tetap dengan paradigma yang sama, ibaratnya orang pada akhirnya pengen kayak Soeharto juga. Ya kan, wah ini mulai serakusnya tuh loh, Mas. Ya kan, kemudian konsesinya dan sebagainya. Saya khawatir. Kemudian ya kita lihatlah episode berikutnya ya dari elit-elit ini. Tapi saya ingin mengatakan lewat channel Mas Budiman ini, mari kita lihatnya objektif deh, clear. Sinyalnya ada. Sinyal bahwa kelas menengah yang tertekan. Sinyal bahwa kemudian fiscal cliff kita juga udah kelihatan. Kan PPN ini kan karena ada fiscal cliff, Mas. Sinyal kemungkinan kita itu digoyang oleh isu besar karena terkait dengan take over oleh asing ada. Mari kita melangkah depan kurva. Satu sisi saya setuju sama Prabowo. Melangkah di depan kurva, kita harus kompak gitu. Tapi kan kalau kompaknya menyisakan, ini kan kalau menurut saya kompak tapi tragedi, Mas. Di satu sisi kompak gitu ya, tapi satu sisi terus membiarkan konflik antara Jokowi terus berlangsung gitu. Kan kalaupun mau kan harusnya Prabowo mendamaikan, Mas. Kalaupun mau ya. Dan seharusnya didamaikan. Ya kalaupun dia menganggap bahwa elit itu harus, tapi ini kan enggak, Mas. Gitu. Dan kelihatannya juga tidak ada orang yang mengambil prakarsa untuk mendamaikan, untuk mencari solusi. Kelihatannya gitu, tapi kalau saya lihat tuh bisa jadi juga
Mungkin dia menikmati, Mas. Dia menunggu siapa yang mati pada akhirnya. Gitu loh, Mas. Siapa yang mati baru dia. Ya kan ada juga yang teorinya kayak gitu ya, Mas. Dibiarkan bertempur. Ada juga orang yang bilang gini. Misalnya ada 2 orang gitu. Ya biarin dulu deh saling. Kan ini lucu, Mas. Misalnya Kadin. Ya. Kadin Anin sama Kadin Arsyad. Kadin Anin sama Kadin Arsyad. Prabowo tidak memberikan resolusi juga. Walaupun kelihatan lebih dekat sama Anin. Kemana-mana sama Anin. Tapi kan dia juga tidak menetapkan, Mas. Iya. Jadi kalau menurut saya, dia kayak semacam bahwa ya udahlah, biarin aja pada berantem berdua. Nanti yang hidup yang mana gitu loh. Demikian juga kalau saya lihat antara Jokowi dengan PDIP gitu. Biarin juga. Dibiarin siapa nanti yang hidup gitu. Cuman kan bermain-main dalam kondisi ekonomi yang seperti ini menurut saya nggak tepat ya. Oke. Kalau masuk ke Danantara, apa yang terjadi? Danantara kan hampir sudah disahkan, tapi sekarang Perpresnya juga belum muncul sebetulnya. Oke. Gini, Mas, kita bahas dulu tentang keuangan negara ya. Keuangan negara kita itu intinya cash basis, Mas. Jadi cash basis itu ya kayak warung rokok lah. Beli rokok, orang beli rokok, ada uang, beli lagi rokoknya, gitu loh cash basis. Nah, jadi keuangan negara kita ini disusun berdasarkan berapa kita dapat penerimaan negara yang cash, berapa kita dapat belanja yang kita keluarkan, penerimaan dikurang belanja. Kalau dia ada defisit, kurang, dibiayai oleh hutang. Konsensus kita itu 3%, Mas, defisit itu. Jadi artinya, kalau sekarang kita punya penerimaan negara 100, belanja itu hanya boleh sampai 103. 3-nya nanti dibiayai oleh hutang. Oke. Nah, apa yang terjadi saat ini? Ya, saya ingin fair aja. Sri Mulyani, ya Mas ya, kan dari mulai reformasi ini boleh dibilang Menteri Keuangannya Sri Mulyani terus. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dia juga orang yang merubah postur pembiayaan defisit. Yang tadinya menggunakan hutang bilateral, menjadi hutang yang dibiayai oleh pasar. Ini yang orang bilang memonetisasi ataupun fiskal dijadikan instrumen moneter. Jadi 2008 Sri Mulyani itu mengenalkan yang namanya surat berharga negara. SBN. Jadi defisit dibiayai oleh pasar. Mengeluarkan instrumen SBN yang bisa diperdagangkan ke pasar. Ya Mas ya. Ini juga merubah postur uang beredar, pengelolaan uang beredar di Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ketika dulu mengendalikan inflasi, itu dia mengendalikannya lewat suku bunga SBI. Jadi ada instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia namanya SBI, ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Nah, SBI pada waktu kita setelah reformasi menjadi instrumen investasi. Jadi kelebihan likuiditas di perbankan dia beliin lah SBI. Ini yang kemudian disoroti, ya kalau kayak gini kan SBI bukan instrumen investasi. Diciptakanlah SBN, SUN ini. SUN ini bunganya rata-rata sejak kita terbitkan sampai hari ini, bunganya itu rata-rata di 7%. Nah, orang bilang, nih masa kita 7%, Vietnam 3, Thailand 2, dan sebagainya gitu. Kalau kita lihatnya hari ini, kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan mengakibatkan kita punya daya tahan terhadap krisis ini. Jadi gini Mas, ketika Amerika Serikat mengembalikan suku bunganya ke atas, maka terjadi selisih suku bunga antara surat utang negara maju dengan negara berkembang. Amerika itu kemarin sempat ke angka mau ke 9, tapi nggak terjadi. Kita tuh kan di 7, Mas. Jadi pengaruhnya terhadap stabilitas makro kita tuh rendah. Tapi kalau kita bicara ke Vietnam dan Thailand, karena dia bunganya di 2 dan 3%, itu kena, Mas, koreksinya. Nah, kita enggak. Nah, tapi problem yang timbul kemudian sekarang, kita bisa mengendalikan itu. Tapi harga yang dibayar adalah pelemahan nilai tukar, Mas. Jadi nilai tukar kita itu bisa melemah, tapi ekonominya bisa bagus. Itu satu sisi. Nah, di sisi lain, asing ini di global investor sekarang lagi sibuk dengan normalisasi kebijakan namanya, Mas Budiman. Jadi the Fed
Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Jepang. Dia memompa ekonomi negaranya dengan membeli surat utang pemerintahnya, bank sentralnya. Nah, ini nggak sehat. Ini akan dikembalikan oleh dia. Dinormalisasi. Yang tadinya diserap, dikembalikan ke pasar. Nah, pasar akan membeli ini. Nah, ini apa dampaknya? Dampaknya, Mas, uang baru untuk membeli surat utang baru yang diterbitkan itu kempis. Jadi ibaratnya gini Mas Budiman, kalau dulu saya nerbitin 100 ada standing buyer-nya. Asal kasih bunganya 7%, 8% dapat. Sekarang kita kasih bunga 7% pun nggak dapat, nggak ada uangnya. Karena normalisasi kebijakan tadi. Swasta di negara maju disuruh membeli balik apa yang selama ini dijaminkan ke bank sentralnya. Normalisasi, walaupun normalisasi ini belum sepenuhnya. Nah, posisi seperti inilah sebetulnya yang menekan fiskal kita, APBN kita. Kemudian, ini yang harus kita cermati, Mas, apa yang terjadi sebenarnya terhadap PPPN. Ya. 2005, 2006, 2027, kita terjadi hutang jatuh tempo, Mas. Jumlahnya 850 triliun per tahun. Tahun ini kita jatuh temponya 400 triliun, Mas. Jadi ibaratnya tahun depan ini 2 kali jatuh temponya. Nah, kalau kita cermati, Sri Mulyani mengatakan bahwa kita yang usah takut terhadap utang jatuh tempo. Karena kita bisa revolving. Dia bilang. Revolving itu artinya apa? Membayar yang 400 triliun jatuh tempo ini dengan menerbitkan surat utang baru. Ya, konsekuensinya bunganya naik lah, Mas. Ya, dalam arti di revolving. Nah, yang ingin saya beri gambaran secara matematik aja, Mas. Mas Budiman gitu ya. Kalau sekarang pemerintah punya penerimaan di 2025, belanja di bawahnya ini setelah belanja rutin, ada peningkatan, Mas, untuk bayar hutang jatuh tempo, masuk ke belanja. Di mana bayarnya? Penerbitan hutang baru untuk membayar hutang. Itulah kenapa PPN naik. Karena pemerintah tidak menginginkan terjadi pembahasan menaikkan defisit di atas 3%. Terutama Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak menginginkan itu. Walaupun awal-awal dulu Hasim mengatakan, ya kita bahas aja peningkatan utang itu. Defisit. Nah, kalau defisitnya tidak dinaikkan, sementara hutangnya juga dipakai untuk membayar gali lubang tutup lubang, maka penerimaan harus naik. Nah, penerimaan harus naik, ekonomi kita bertumbuh pada konsumsi. Naikin aja tarif PPN. Jadi, yang ingin saya gambarkan, kenapa PPN naik? Mengatasi shortfall, Mas. Shortfall-nya karena apa? Karena terjadi peningkatan belanja akibat ada hutang jatuh tempo. Penerbitan hutang juga dipakai untuk ngatasin hutang. Jadi harus ada penerimaan baru. Maka secara matematis penerimaan saya naikkan dengan naikin PPN. Gitu loh, Mas. Naikin PPN. Nah, ini kan tidak mulus, Mas. Dan menurut saya ketika kita bahas tadi, kelihatannya Presiden Prabowo kan katanya bertemu dengan seluruh pimpinan Kim. Takut kayak Korea Selatan. Takut ini jadi pemicu konsolidasi kelas menengah. Coba Mas Budiman, perhatiin deh. Kalau kita lihat medsos. Dari awal Jokowi dulu. Dulu, apapun Jokowi ngomong benar. Sekarang, orang semakin ke sini, yang kemarin juga ikut milih di 58%, beberapa udah mulai ngomong, oh kalau gini saya nggak mau milih, tahu-tahu naik pajak kan. Jadi kalau kita lihat sinyalnya, Mas, sudah terjadi konsolidasi kelas menengah loh, di musuh bersamanya. Kelihatannya ini yang ditakutkan. Nah, kalau ini ditakutkan, kemudian ada makan siang gratis, mesti bayar hutang, berarti harus ningkatin jumlah defisit dong, nerbitin hutang baru. Problem juga muncul, Mas. Kalaupun juga hutangnya katakan dinaikkan ke 5%, siapa yang mau beli? Makanya mulai lagi muncul ide-ide kreatif baru. Adalah Tapera. Itu kan menciptakan uang baru yang ujung-ujungnya nanti untuk jadi standing buyer surat utang. Gitu loh, Mas. Muncul segala macam. Tapi kan logikanya itu kalau kelas menengahnya baik-baik saja, Mas. Masih punya pekerjaan, tidak ada PHK, dikarenain Tapera segala macam. Itu juga permainan berisiko tinggi. Gitu ya, Mas ya. Nah, kalau saya nggak mau naikin defisitnya, tapi saya ingin membiayai pembangunan, gimana? Itulah muncul konsep Danantara, Mas. Jadi membiayai pembangunan di luar APBN. Di mana itu? Di BUMN. Gitu loh, Mas. BUMN ini, Mas,
Kalau dikonsolidasikan jadi super holding satu, yang disebut Danantara, dia punya neraca atau balance sheet itu sekitar 15.000 triliun asetnya. Hutangnya kalau saya nggak salah sekitar 8.000 lah. Jadi dia masih punya leverage 7.000. 7.000 leverage katakan aja ya 1:10 lah. Saya masih bisa ngambil 70.000 triliun lah untuk pendanaan baru. Idenya begitu. Jadi idenya itu Danantara melakukan konsolidasi laporan keuangan BUMN, menciptakan leverage baru, menerbitkan obligasi pembangunan yang dikeluarkan oleh Danantara. Nah, walaupun timbul isu juga siapa standing buyer-nya. Karena kan tetap aja urusannya siapa standing buyer-nya. Nah, jadi dengan sekarang membatalkan PPN, bacaan saya, proyeksi saya, Prabowo pada akhirnya akan memilih speed-nya dia untuk mewujudkan Danantara itu cepat. Speed-nya ini kan sempat tersendat ya karena kepentingan elit, Mas. Kalau misalnya Danantara, semua BUMN ini pindah ke Danantara, penguasanya kan pindah. Gampangnya yang tadinya dikuasai Erick Thohir jadi Mulyaman Haddad. Gitu. Kita bicara realnya aja, emang Erick mau yang tadinya menggunakan BUMN untuk segala macam glorifikasinya termasuk PSSI ya kan, yang segala macam akhirnya tidak bisa mengendalikan itu, pindah. Ini kan Mas isunya. Terus isunya lagi kan Danantara ini ke depannya akan modelnya seperti apa? Yang saya dengar katanya modelnya akan model komisioner. Jadi Mulyaman itu ketua Dewan Komisionernya, nanti ada kalau di Malaysia kan Perdana Menteri, posisi Mulyaman tuh di Perdana Menteri, nanti vice-nya itu Menteri Keuangan, mewakili pemerintah, nanti ada yang mewakili publik dan sebagainya. Yang saya dengar tuh nanti yang mewakili pemerintahnya juga bukan Menteri BUMN, yang saya dengar Menteri Investasi. Rosan. Jadi ya saya lihat ya ibarat kata gitu kalau kita bicara simpelnya, ya dari sisi Rosan dulu kan situ megang BUMN karena ketua tim ses. Ketua tim ses kan sekarang saya. Saya juga kan perlu bagi-bagi, ya kan bagi-bagi segala macam. Jadi Danantara ini rusak oleh beginian loh. Saya rusak oleh orang-orang yang tadinya temen kemudian rebutan gitu loh Mas. Jadi rebutan segala macam rusak oleh kayak ginian. Tapi kalau dari sisi konsep, dari sisi ide, menurut saya konsep dan idenya benar gitu dalam artian pembiayaan pembangunan. Tapi Prabowo tidak bisa menyelesaikan juga ya kontestasi kepentingan antar elit ya? Itu Mas yang kita bicarakan tadi. Saya tuh melihat kok Prabowo tuh kayak membiarkan aja gitu orang apa berkonsentrasi itu gitu. Cuman kalau dengan sekarang membatalkan PPN, menurut saya kelihatannya dia sudah tidak punya ruang ya untuk tidak punya ruang selain dia mempercepat Danantara beroperasi. Nah kalau nggak dari mana Mas pembiayaannya? Kita akan defisit, dia akan mempercepat Danantara beroperasi. Dan Erick akan berada dalam posisi yang lebih tersudut gitu sebenarnya. Karena konsepnya gini Mas, jadi konsepnya yang saya lihat Danantara ini kan mengambil Pertamina dulu, PLN, bank pun BTN enggak. Jadi semua yang diambil Danantara itu Mas, yang itu gede-gede. Udah 90% aset BUMN. Nah, yang 10% itu katanya masih ditinggalkan di Menteri BUMN. Ya ibarat kata Mas, gini loh Mas, saya bicara yang real aja deh. PLN deh, orang sering ngomong PLN rugi dan sebagainya. Ya, tapi PLN itu aset terbesar, Mas. BUMN yang punya aset terbesar itu PLN. Gitu loh. Dan dengan aset terbesar yang sebesar itu, saya bisa melakukan sekuritisasi macam-macam, Pertamina dan sebagainya. Mas Budiman pernah berpikir gini nggak? Kan perusahaan itu, kalau dia ada laba ditahan saja dibagi dividen, itu masuk ke neraca. Misalnya BRI gitu. BRI itu kan labanya tinggi Mas, 40 triliunan. Bagi dividen katakanlah 25. Per tahun 15 masuk ke return earning. Di return earning Mas, ibaratnya kalau saya pegang BRI, kasih sponsor dong buat Liga Indonesia. Nggak kerasa Mas, karena return earning itu gede. Dengan kata lain, kalau sekarang orang politik, kalau saya pegang BUMN yang return earningnya gede,
Nggak kerasa, Mas. Karena kan publik. Tapi coba kalau Mas Budiman pegangnya kayak Jiwasraya, digoyang dikit aja langsung negatif equity-nya. Tapi kalau yang gede-gede, saya pakai dulu sedikit, nggak akan goyang karena equity-nya tebel oleh return earning. Nah ini, Mas, yang jadi rebutan itu kembali lagi ke soal politik praktis. Padahal return earning ini, coba kalau sekarang kita berpikir positif ya, Mas. Departemen Keuangan juga mengeluarkan aturan, Mas. Saldo anggaran lebih, SAL. Jadi kalau di pemerintahan itu, Mas, kalau anggaran yang tidak terpakai, masuk ke rekening SAL. Nah, rekening SAL ini sekarang boleh dipinjam oleh BUMN, oleh Pemda, oleh segala macam. Tapi memberikan jaminan SUN, Surat Utang Negara, SBN. Ya kan, Mas? Apa sih yang saya baca dari situ? Oh, ini mau menciptakan uang baru dari liquidity-nya, Mas. Jadi dengan kata lain apa? BUMN misalnya, atau bank. Dia punya surat utang negara. Daripada surat utang negara itu kamu jual, kamu kasih deh, saya kasih pakai uangnya SAL, surat utang negara, saldo anggaran lebih dari pemerintah. Ini nanti memungkinkan pemerintah menerbitkan surat utang baru, Mas. Nah, nanti kalau ada dana antara, diperluas kan, bisa pakai dana antara, bisa pakai segala macam. Nah, instrumen ini kalau dijalankan, itu sama dengan Amerika melakukan money printing yang disebut dengan quantitative easing. Jadi kalau menurut saya, kalau dana antara ini dikelola dengan baik oleh monetaris yang baik dan sebagainya, kemungkinan besar akan gini. Tapi catatan saya, Mas, kita tuh tidak pernah mau mengakui bahwa belanja kita tuh jelek. Belanja kita jelek. Coba saya lihat gini. Sri Mulyani di Oktober bilang, keseimbangan primer kita itu sebelum dikurangi bayar bunga hutang, itu masih surplus, tapi dikit, Mas, hanya 39 triliun atau berapa. Begitu bayar bunga hutang, Mas, defisitnya menjadi 980 triliun. Saya kan simpel aja. Artinya, hutang yang kita bayar bunganya tidak mampu menumbuhkan pajak, Mas, tidak produktif. Berarti belanjanya jelek di masa lalu. Bahkan sekarang untuk jatuh temponya pun kita harus berhutang baru. Ini yang dikatakan bahwa pada akhirnya negara berkembang gagal melakukan yang namanya monetasi fiskalnya karena terjebak oleh gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ini kan nilainya, Mas, ya kan, begitu bayar bunga aja menjadi defisit. Nah, jadi dan saya sayangnya gini. Entah kenapa Pak Prabowo ini kan selalu mengatakan Pak Jokowi ini bagus, mengadakan inflasi bagus. Sehingga dia tidak punya lagi Prabowo wajah aslinya, Mas. Kan harusnya kita sekarang mulai berani mengatakan bahwa belanja di masa lalu ini jelek. Korupsi dan sebagainya kan, Mas. Ibarat kata, Mas, masyarakat kalau kita belanja di masa lalu yang jelek ini diakui secara terbuka oleh pemerintah, kalau yang korup juga ditangani betul-betul oleh pemerintah, saya rasa masyarakat juga mungkin menerima PPN akan terima-terima aja gitu. Karena ibaratnya, ya oke lah yang masa lalunya di atas. Kalau ini kan, Mas, belanjanya nggak ada yang ngatasin, tidak ada pengakuan bahwa IKN itu kemudian menimbulkan pemborosan, shortfall, kemudian semua seolah-olah, dan bahkan membentuk kabinet yang gemuk. Ya wajar, Mas, kalau orang pada akhirnya ngelihat, loh, ini gimana gitu. Karena sinyalnya tuh nggak muncul ya. Jadi artinya kalau menurut saya itu kan harusnya pemerintah menunjukkan itu gitu, bahwa ini akibat belanja di masa lalu yang buruk, kita atasin yang buruknya itu, kita lakukan penegakan hukum, juga kabinet juga efisien dan sebagainya. Itu, Mas. Jadi kalau menurut saya, kalaupun besok ini ada dana antara, ada fiskal pemerintah, ada BUMN segala macam, bisa pakai instrumen swap ya, antara obligasi dana antara, ditukar surat utang negara, ditukar sama dana jaminan sosial, ditukar sama dana perbankan, kemudian kita bisa memutar perekonomian. Tapi pertanyaannya, memutar kemana? Gitu loh, Mas. Kalau kita tidak pernah melakukan pertobatan nasional, mengakui bahwa kemarin itu kita berhutang banyak tapi belanjanya mabok gitu loh, Mas. Ya kita akan mabok lagi toh, Mas. Jadi butuh pertobatan nasional. Iya dong. Pertama mengakui, kedua Prabowo juga harus punya firm,
bahwa kalaupun besok kita membiayai ini dari cetak uang dari hutang, firm bahwa belanjanya kemana, entah itu reforma agraria, entah itu untuk energi, sehingga firm bahwa ke depannya kita akan terjadi penciptaan lapangan kerja, akan meningkatkan pajak. Itu sih oke, tapi apa iya gitu? Gitu. Oke, Yanuar Rizky, thank you ya udah 60 menit ngobrol di siap, Mas, ya. kanal Back to BDM. Jadi ada sinyalemen atau dugaan bahwa peristiwa yang terjadi belakangan ini memang sedikit mirip dengan apa yang terjadi pada Korea Selatan gitu. Harapannya sih tetap baik-baik saja, tetapi ini adalah momentum bagi kebangkitan kelas menengah untuk ikut mengawal bagaimana proses perjalanan bangsa ke depan. Silakan komen, like, dan share. Jangan lupa subscribe kanal ini agar tetap bisa memberikan pencerahan pada Anda semua. Thank you, Yanuar Rizky. Mas. Ya, siap, Mas.